أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات وبكرمه تنال البركات وبعفوه تبدل السيئات بالحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat rahmat yang dianugerahkan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita berada di tempat yang baik, di tempat yang istimewa ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Setiap nikmat yang ada padamu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur maka akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau ingkar maka sungguh azab Allah sangat pedih. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada beliau, insyaallah kita termasuk di antara yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya tidak mengkaji fikih Syafi'i karena biarlah dilanjut oleh Ustadz kita Dr. Zul Ikrami. Saya mengkaji satu kitab yang merupakan tuntunan dalam mensucikan hati, yaitu adalah kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kitab Hikam ini adalah populer dengan kitab yang berkaitan dengan tazkiyah, penyucian jiwa, yang mana ini adalah pengalaman beliau Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau sangat populer dengan tazkiyatun nafas, ahli dalam penyucian jiwa. Maka beliau menulis ini dari pengalaman beliau dalam spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu apa yang beliau tulis ini, hikmah-hikmah ini itu berlandaskan pada
Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kita, jadi hikmah ini banyak ya, kurang lebih 200 hikmah yang beliau tulis. Tapi kita mencoba membaca satu, yaitu hikmah yang pertama, sebagai bentuk daripada kita berusaha juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha juga untuk mensucikan hati kita di dalam menghamba, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, silakan. Jadi walaupun ini perkataan ulama, tapi perkataan ulama ini berlandaskan pada dalil, yaitu dalil-dalil Al-Quran dan hadis serta dalil-dalil syara' lainnya. Dan ini insya Allah juga membantu kita untuk berusaha mensucikan jiwa kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghamba dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian juga Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Mereka yang sungguh-sungguh mendekat kepadaku, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan-jalannya, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau sungguh-sungguh, maka kalau kita sungguh-sungguh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tunjukkan jalan menuju kepadanya. Dan juga Allah senang dengan orang-orang yang suka mensucikan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad aflaha man tazakka." Beruntung bagi mereka yang senang mensucikan jiwanya. Nah, inilah di antara tujuan kitab hikam ini, yaitu berusaha membantu kita, menuntun kita untuk mensucikan jiwa kita, menghamba dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama berbunyi, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Ini hikmah yang pertama. Apa maknanya? Di antara pertanda bersandar kepada amal, di antara pertanda bersandar kepada amal. Amal ini perbuatan, ya, baik perbuatan biasa, makan, minum, ataupun ibadah, salat, zakat, puasa. Di antara pertanda bersandar kepada amal, nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Kurangnya pengharapan ketika terjadi kesalahan atau terjadi kelalaian di dalam beramal. Nah, itu terjemahannya kira-kira. Jadi di antara pertanda bersandar kepada amal, berkurangnya pengharapan ketika amalan itu berkurang. Berarti amalan itu kita jadikan sebagai sandaran. Pertama, kita ingin menjelaskan bahwa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini menjelaskan
Pertama, dari sisi bersandar kepada amal. Bagaimana hukum kita bersandar kepada amal? Jadi amal ini masuk kategori terutama ibadah. Ibadah salat, pokoknya semua ibadah di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk beramal. Kita diperintahkan untuk memperbanyak amal. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wajib tuh dirikan salat dan tunaikanlah zakat. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Diwajibkan zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagian daripada harta mereka untuk mensucikan. Nah, berarti amal ini penting. Bahkan di antara yang menunjukkan orang selamat dari kerugian itu adalah dengan amal soleh. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, dan juga beramal soleh. Nah, berarti amal soleh ini penting. Tidak boleh kita meremehkan amal soleh. Kalau ada orang mengatakan saya ini sudah tinggi ma'rifatnya, sudah sampai kajinya, maka tak perlu sholat lagi, itu berarti tidak betul. Kenapa? Karena merendahkan amal. Maka kita tidak dibolehkan melalaikan amal, terutama kewajiban. Bahkan kita diperintahkan untuk memperbanyak amal, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ma taqarraba ilayya abdi mimma ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Di antara yang paling aku cintai dari hambaku adalah melaksanakan amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib. Itu di antara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan kewajiban. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Banyak amalan sunnah dalam hidup kita. Salat sunnah, sedekah sunnah, puasa sunnah, zikir, senyum. Ya banyaklah sunnah bervariasi. Amalan sunnah, duduk di majelis ilmu. Berbagai macam amalan sunnah. Kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma taqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba." La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Maka amalan-amalan sunnah ini adalah salah satu jalan untuk kita memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Nah, dan amalan sunnah ini kan variasinya banyak. Zikir bil lisan, bil qalbi, memperbanyak zikir subhanallah, memperbanyak selawat, itu kan sunnah. Salat sunnah, sedekah, berbagai macam amalan sunnah. La yazalu, senantiasa terus menerus hambaku mendekat kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Nah, maka amalan itu penting. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatan kalian. Jadi seolah-olah yang menjadikan kita masuk surga itu adalah amalan kita. Lalu kemudian kenapa Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan bahwa
bersandar kepada amal ini tidak baik, atau di antara pertanda bersandar kepada amal adalah berkurangnya harapan. Berkurang harapan kepada Allah itu kan tidak boleh. Karena orang berkurang harapannya itu kan sama dengan dia putus asa. Kan begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa. Wala yatai'asu mir rahmatillah mir rauhillah. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berputus asa kecuali orang-orang kafir. Nah, maka kita tidak boleh, harapan kita tidak boleh berkurang. Karena dialah tempat satu-satunya kita berharap. Nah, maka harapan kita tetap kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa harapan itu berkurang? Karena orang bersandar dengan amalnya. Seolah-olah amalnya itu adalah penentu segala-galanya. Nah, ini yang dicela. Ini yang tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mengandalkan amalan kita. Kita tidak boleh menjadikan sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita sebagai andalan bahwa dialah yang akan memasukkan kita ke dalam surga atau menyelamatkan kita daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak boleh. Kenapa demikian? Karena kalau dibandingkan dengan balasan Allah, amalan kita itu tidak ada apa-apanya. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwa yang menyebabkan kita beramal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita hidayah untuk beramal. Berarti kan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita tidak boleh bersandar dengan amal. Lalu kemana kita bersandar? Kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhila ahadan amaluhu al-jannah." Tidak seorang pun dimasukkan surga oleh amalannya. Sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Tidakkah juga engkau ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala la wala ana. Tidak. Saya pun juga tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita melihat betapa banyak amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sholat malam bengkak sampai bengkak kakinya. Saking lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Kalau kita mungkin kakinya bengkak juga kadang-kadang, tetapi bengkaknya bukan karena sholat. Mungkin karena main bola ya. Kalau anak remaja banyakkan olahraga, banyakkan jalan, nah itu bengkak. Kalau sudah agak berumur sedikit, bisa jadi bengkak karena asam urat mungkin. Nah, tapi mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala penyakit, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kakinya bengkak karena salat. Hatta tawarramat qadamahu, sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan, saya juga tidak masuk surga karena amalanku. Illa ayyataghammadanillahu bifadlin wa rahmat. Kecuali ketika Allah menaungiku dengan karunia dan rahmatnya.
Nah, jadi yang menyebabkan, yang memasukkan kita ke surga itu adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan amalan kita. Maka oleh karena itu kita tidak boleh bersandar dengan amal. Maknanya apa? Tidak boleh membanggakan amal, tidak boleh menyombongkan amal. Jangan seolah-olah mengatakan, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah haji, maka saya layak mendapatkan surgamu ya Allah. Nah, itu sombong dengan amalnya. Biasanya orang yang sombong dengan amalnya itu merendahkan orang lain. Maka amal itu kadang-kadang menipu. Amal kita ini kadang-kadang menipu kita, karena kadang-kadang membuat kita bangga dan kita merendahkan orang lain. Kita selalu ibadah melihat orang lain yang mungkin ibadahnya sedikit, maka kita mengira diri kita lebih bagus daripada dirinya. Nah, ini bahayanya. Ini maksudnya bersandar kepada amal, di situ bahayanya. Nah, itu artinya bersandar kepada amal bisa menyebabkan kepada penyakit hati yang berbahaya. Jadi amal memang ada beberapa yang bisa menyebabkan hati itu menjadi rusak. Harta, jabatan, amal, itu bisa menyebabkan pada rusaknya hati. Lalu kemudian apakah yang menyebabkan hati ini amal, harta, jabatan itu harus disingkirkan dalam hidup? Tidak. Karena itu adalah kebutuhan, bahkan itu diperintahkan. Cuman bagaimana kita mengelola di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kedudukan amal dalam kehidupan kita ini? Karena kita dilarang bersandar dengan amalan tersebut. Jadi apa fungsi amal ini? Sementara tadi kita dimotivasi dengan amal. Maka pertama, fungsi amal ini sebagai bukti wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sholat wajib ini itu sebagai bukti daripada ucapan kita asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi bukti penghambaan kita. Allah ingin menguji kita dengan ucapan kita itu, berbuat kita tulus enggak dengan lisan dan hati kita sehingga terwujud perbuatan itu. Maka amal itu adalah sebagai bukti, sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Jadi amal ini adalah sebagai bukti perwujudan kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perintah itu kan adalah ujian, ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Itu kan ujian. Kita diperintahkan sholat, kan itu ujian. Puasa, zakat, untuk menguji keimanan kita. Yang kedua, bahwa amal ini adalah sebagai sunnatullah. Sunnatullah ini dijadikan adanya ketika ada amal yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, ketika ada amal yang sahih, yang betul dan ikhlas, maka insya Allah masuk surga, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengundang rahmat Allah itu dengan amal. Tapi bukan amal itu menyebabkan kita masuk surga. Ini memang agak susah sedikit. Kita logikakan begini. Kita selalu bilang, kita pergi ke dokter berobat. Kira-kira yang menyembuhkan kita ini dokter, obat, atau Allah Subhanahu wa taala? Yang menyembuhkan kita, keyakinan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Tapi kenapa kita pergi ke dokter dan minum obat? Sunnatullah. Biasanya kalau ada obat, maka penyakit itu menjadi sembuh. Sakit kepala kita minum bodrek, ketika bodrek itu masuk,
maka insya Allah biasanya sakit kepala menjadi sembuh. Itu namanya sunnatullah. Kita yakin bahwa yang mengenyangkan kita itu bukan nasi. Nasi itu tidak bisa mengenyangkan. Siapa yang mengenyangkan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengenyangkan. Tapi kenapa kita makan nasi? Biasanya kalau nasi masuk hilang lapar. Itu namanya sunnatullah. Sama dengan amalan kita. Kalau kita beramal soleh, Allah memberikan janji bahwa rahmat Allah, karunia Allah didapat dengan amal soleh. Jadi amal soleh ini adalah sebagai sunnatullah. Bukan itu yang membuat kita masuk surga. Allah yang memasukkan kita ke dalam surga. Bukan air yang menghilangkan haus kita, tapi ketika ada air masuk ke tenggorokan, haus kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka biasanya amal soleh menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun dibilang bukan amal soleh yang memasukkan kita ke surga, tetap amal soleh tidak bisa kita tinggalkan. Kenapa? Karena itu sunnatullah, ala kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan harus kita maksimalkan dalam hidup kita, karena itu adalah sunnatullah yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak amal soleh, maka semakin besar harapan bahwa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itulah kedudukan amal soleh di dalam kehidupan kita. Apalagi banyak informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya almar'u yamutu ala ma alaihi. Seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Nah, maka ketika kita membiasakan beramal soleh, maka insya Allah kita meninggal dalam keadaan beramal soleh. Jadi amal ini adalah sebagai wasilah, sebagai sunnatullah yang mengantarkan kita untuk mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi memang dia amal ini bukan memasukkan kita ke dalam surga, tetapi dengan amal ini dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wasilah dan sunnatullah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan rahmatnya lah kita insyaallah masuk surga. Kemudian nuksanur raja' inda wujudiz zalal. Nah, beliau juga mengatakan bahwa tidak boleh berkurang harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terjadi kekhilafan. Nah, kenapa demikian? Ya tadi, bahwa bukan amalan itu yang menentukan daripada kita mendapatkan mendapatkan daripada, bukan amalan itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Maka oleh karena itu tetap kita bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Allah mengatakan jangan pernah berputus asa. Maka walaupun terkadang kita khilaf, terkadang kita tersalah, itu bagian daripada kelemahan anak Adam. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah, sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka walaupun kita tersalah, suatu saat kita punya dosa, berbuat maksiat, maka tetap kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berkurang. Sebagaimana kata Imam Al-Busiri dalam qasidahnya, wala taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil isyani kallamam. Jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqnatu
min zallatin azumat, walaupun dosanya itu besar. Jadi walaupun dosanya besar, kita tetap tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan orang ini berputus asa? Ketika dia bersandar pada amal. Maka oleh karena itulah kita tidak boleh bersandar pada amalan kita dalam kehidupan kita, tapi amalan itu adalah sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita banyak amalan, maka semakin besar pula rasa kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyebabkan amal itu menjadikan kita bangga, menjadikan kita sombong, tapi semakin banyak amalan, maka mestinya semakin menjadikan kita semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sering disampaikan falsafah padi. Padi ini semakin berisi semakin merunduk. Maka semakin merasa kita banyak amal soleh, maka semakin kita menaruh harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merasa kurang. Makanya itulah di antara hikmah ketika kita sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, justru yang kita ucapkan apa? Astagfirullah, beristighfar. Setelah sholat kok beristighfar? Karena kita khawatir barangkali dalam sholat kita itu ada kekurangan dan kesilapan. Kemudian juga amalan ini memberikan nikmat di dalam hidup. Jadi amal soleh ini memberikan kenikmatan di dalam hidup kita. Semakin banyak kita beramal soleh, maka semakin menambah nikmat di dalam hidup kita. Itu diantara tujuan amal soleh dalam hidup kita. Bukan sebagai sandaran kebanggaan untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan balasan darinya itu berdasarkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali makna daripada hikmah yang pertama, mengajarkan kita untuk tidak menjadi sombong dan berbangga dengan amalan kita, tapi jadikan amalan itu adalah sebagai bentuk penghambaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai bukti wujud daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian adalah sebagai wasilah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk menambah kenikmatan di dalam hidup kita. Baik, sebelum kita tutup dan masuk waktu, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau ada pertanyaan. Sudah masuk waktu belum? Empat menit lagi. Ya, silakan. Kalau ada. Ada? Tidak ada. Kita lanjut. Nah, jadi dengan hikmah ini mengajarkan kepada kita bukan untuk meremehkan amal, itu yang penting. Walaupun tadi kita tidak masuk surga dengan amalan kita, sebagaimana hadis Nabi SAW, tapi bukan berarti amal ini remeh, dianggap remeh, tidak boleh. Maka itulah tadi, setinggi apapun makrifat seseorang, maka amalan itu tidak boleh dilalaikan. Bahkan mestinya semakin tinggi makrifat orang, maka amalnya pun semakin kuat. Mestinya begitu. Kenapa? Karena tadi bahwa amalan itu adalah sebagai wujud bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amal itu adalah untuk menambah nikmat dalam hidup kita. Maka kalau amalan ini sudah nikmat, maka mestinya adalah menjadi kerinduan. Orang yang nikmat dengan sholatnya, maka mestinya memperbanyak sholat. Karena kenikmatan itu kita ingin banyak. Orang yang nikmat nonton TV, maka dia selalu nonton TV karena nikmat. Orang yang nikmat makan, maka selalu ingin makan karena nikmat. Tapi orang yang nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia zikir ada kenikmatan tersendiri yang dia dapat, maka tentu dia lisannya tidak akan pernah lepas daripada zikir.
Karena ada kenikmatan. Nah, itu tujuan daripada ibadah itu. Memberikan kenikmatan itu. Orang yang nikmat ketika membaca Quran, maka dia selalu ingin membaca Al-Quran. Nah, maka justru semakin dekat orang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar bukti wujud cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul in kuntum Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengaku cinta kepada Allah, mengatakan ma'rifatnya sudah sampai, akhirnya syariat diremehkan. Itu berarti tidak betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau paling kuat di dalam mujahadah beramal soleh. Nah, itu sebagai bukti, sebagai contoh bagi kita. Maka kalau kita merasa semakin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya badan itu akan menjadi nikmat beribadah. Badan itu memang nikmat beribadah. Karena di antara tingkatan orang yang tinggi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu sudah menjadi kenikmatan. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan masuklah kalian dengan masuklah ke dalam surga sesuai dengan amalan kalian. Seolah-olah ada kontradiktif antara ayat dengan hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian ke dalam surga dengan amalan kalian. Hadis mengatakan kalian tidak masuk surga dengan amalan kalian. Ada kontradiktif, ada pertentangan antara ayat dengan hadis, seolah-olah. Tapi kata para ulama, maksudnya ayat ini mengatakan bahwa masuklah ke dalam surga sesuai dengan amalanmu. Pertama maknanya itu tadi, bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah dijadikan amal sebagai wasilahnya, bukan amal itu. Kemudian yang kedua, bahwa ada juga yang mengatakan masuklah kalian ke dalam surga sesuai dengan amalanmu, maksudnya tingkatan di dalam surga nanti. Nah, jadi tingkatan kita di dalam surga ini itu ditentukan oleh amalan kita, tingkatannya. Maka semakin tinggi tingkatan amal seseorang, maka insya Allah derajatnya di surga juga semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali kepada yang tadi, bahwa itu adalah sebagai wasilah. Amalan itu sebagai wasilah sunnatullah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat itu kita mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat itu pula menjadikan surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya dan kita semua. Terima kasih dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.